It's a hurling. Used in the Irish game of hurling. Halo guys, selamat datang kembali di Sinema Film. Bagaimana kabar kalian? Apakah masih dalam keadaan sehat? Jadi guys, di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film dari paman kita. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham, berjudul Blades. Oke lah guys ya, tanpa banyak bicara di awal, mari kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan seorang anggota polisi bernama Tom yang terlihat sedang rebahan di sofa apartemen miliknya. Tak lama ketika ia terbangun duduk, ia kemudian melihat sekelompok berandalan dari jendela yang saat itu sedang membobol sebuah mobil. Tom tentu tak tinggal diam dan kemudian turun untuk menghajar mereka. Setelah keesokan paginya, Tom kemudian terlihat bertemu dengan seorang atasannya yang meminta ditemui di ruangan kantornya. Di sini Tom nampaknya sedang dimarahi karena ulahnya yang semalam memukuli para berandal yang ingin membobol sebuah mobil. Meskipun begitu, sang atasan ternyata tidak berani untuk menghukumnya dan bahkan memecatnya karena Tom adalah seorang polisi yang paling brutal dan paling tengil. Ia bahkan mengancam jika ia dipecat, maka Tom berjanji akan lebih brutal lagi. Sore harinya, ketika saat Tom berada di ruangannya, ia kemudian didatangi oleh seorang bawahannya bernama Falls yang merupakan polisi berpangkat paling rendah. Sehingga untuk bisa menaiki pangkatnya itu, ia bahkan rela melakukan tugas apapun, termasuk menjadi seorang pengedar demi menyelesaikan sebuah kasus. Namun apesnya, ia justru menjadi pemakai dan bahkan pecandu yang seringkali mendapatkan rehabilitasi. Setelah Tom pulang dari kantornya itu, Tom lalu mendatangi kediaman sahabatnya, yaitu Inspektur Roberts yang saat itu sedang berbelasungkawa. Roberts tentu sangat bersedih dan sangat merindukan seorang istri yang telah meninggalkannya. Sebagai seorang sahabat yang baik, Tom tentu tak lupa untuk menghiburnya dan mentraktirnya di sebuah kafe minuman. Dan ketika mereka sedang asik bercanda, saat itu juga seorang polisi bernama Chandra yang sedang berpatroli justru tiba-tiba ditembaki oleh seseorang. Penembakan itu tentu membuat para polisi datang untuk mengevakuasi tubuh si korban, termasuk Tom dan juga yang lain. Di sini, Tom ternyata mengenalnya dan mengakui bahwa sang korban adalah rekan satu angkatannya dulu. Sehingga setelah ia melakukan beberapa penyelidikan, Tom akhirnya mendapatkan seorang saksi yang kemudian mencoba untuk menginterogasinya. Pria itu pun lalu mengaku pernah melihat Tom membrutal di sebuah tempat permainan biliar. Ia juga mengaku kalau Tom sangat pantas disebut seorang legenda. Usai memuji kebrutalannya, pria itu kemudian mulai menjelaskan tentang ciri-ciri sang pelaku. Setelah keesokan paginya, tepatnya di kantor polisi, datanglah seorang inspektur baru bernama Potter yang nantinya akan menggantikan Robert sementara waktu. Menurut kepala kepolisian setempat, dia dikenal sebagai seorang polisi yang sangat jujur dan memiliki keistimewaan, yaitu menyukai sesama jenis. Di sini ia lalu diperkenalkan dengan para anggota yang lain, termasuk Tom yang juga ada di sana.
Sebagai seorang inspektur pindahan, Potter juga diyakinkan sangat bisa untuk diandalkan guna menuntaskan kasus yang kerap sering terjadi, yaitu kasus pembunuhan. I am therefore promoting. Remind you that we're already the focus of a media circus. Brent, can I have a word? Beberapa lama setelah pertemuan itu berlangsung, Tom kemudian dihampiri oleh Pulse yang meminta agar membantu seorang temannya yang dituduh sebagai pembunuh. Tom tentu mendengar keluhannya dan mendengar bahwa temannya seorang yang masih remaja. Namun bukannya tak ingin membantu, Tom justru menolak karena mengaku kalau ia sedang sangat sibuk dengan sebuah kasus pembunuhan yang ia tangani. Maka dari itu, Tom menyarankan agar ia meminta bantuan kepada seorang detektif bernama Greg. Stokes. Sementara itu di tempat ruangan yang berbeda, kita lalu melihat seorang wartawan bernama Dunlop yang tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon dari seseorang. Di sini orang itu mengaku kalau ia adalah seorang pembunuh berantai yang menjadikan anggota polisi sebagai korbannya. Tak cuma itu, ia juga bahkan mengaku kalau ia akan terus melakukan aksinya. Dan benar saja, ketika seorang polisi sedang berpatroli di tengah kota, tanpa rasa takut, pria itu pun dengan santainya membunuh polisi itu. It's something, not something. Hang on, what? Aksi itu pun tentu membuat pihak polisi sangatlah geram dan menjadikannya sebagai seorang pelaku pembunuh berantai. Di sini, Tom kemudian bekerja sama dengan Potter dan mencari petunjuk tentang siapa pelakunya, yaitu dengan memeriksa data rekaman CCTV dan mendatangi seorang informan yang berada di kalangan para preman, termasuk seorang pria bernama Samsudin. Sialnya, bukannya membantu dengan sukarela, pria itu justru menginginkan uang yang sehingga membuat Tom mencekik lehernya. That you've only real How does that go down in your retirement package? Hal itu pun tentu membuat Samsudin kesakitan dan memberikannya sebuah informasi tentang seorang pria yang bekerja di sebuah kafe. Somebody asked him why he did it. He said, practice. But I'm meeting a guy later who's gonna get it from me. Don't bother. Setelah keesokan paginya, Tom bersama Potter kemudian pergi dan mendatangi ke kediaman seorang karyawan kafe yang dimaksud bernama Mary. Siapa sangka yang dimaksud oleh Samsudin ternyata benar, yaitu seorang pelaku yang sebelumnya menembaki sang polisi. Mereka pun mencoba mencari barang bukti tentang sebuah pistol yang digunakan. Meskipun telah bersusah payah membongkar segala ruangannya, Tom justru tidak menemukan apa-apa yang sehingga membuatnya tidak bisa untuk menangkapnya. Welcome to the liberal southeast. Guess results. Berhasil mengelabui Tom dan juga Potter, Mary lalu terlihat akan memulai aksinya kembali, yaitu dengan mempersiapkan sebuah pistol yang disembunyikannya. Di sini ia ternyata tidak sadar kalau Samsudin sedang mengawasinya guna mencari informasi untuk dijual ke pihak polisi. Dan ternyata target selanjutnya itu adalah sang Inspektur Robert, seorang sahabatnya Tom yang masih menjalani masa cutinya. Setelah berhasil membunuh Robert di apartemennya, ia kemudian menyempatkan diri untuk menonton TV dan lalu mengemas beberapa barang bukti termasuk pistolnya. Setelah itu, ia juga membakarnya dan kembali menghubungi Dunlop guna memberitahu kalau ia telah membunuh polisi lagi. Sehingga Tom yang mengetahui bahwa sahabatnya telah menjadi korban, saat itulah Tom akhirnya murka.
dan semakin nekat untuk secepatnya bisa menangkap sang pelaku. Told you I know him. Bastard put my picture in. Pada saat waktu para polisi sibuk-sibuknya gencar mencari petunjuk tentang siapa pelaku pembunuhan itu, saat itulah Samsudin terlihat mendatangi tempat Mary menyembunyikan barang bukti miliknya yang ada di dalam bagasi mobil. Di sini, ia lalu menghubungi Dunlop dan mengaku telah mengetahui identitas pelaku beserta barang bukti kejahatannya. Namun untuk bisa mendapatkannya, Samsudin lalu meminta uang guna menukar barang bukti itu. You didn't think this was a citizen doing his bit now, did you? Mr. Dunlop, you'll find out when I get my 50k. Kita pun kemudian beralih kepada Tom dan juga Potter yang mendatangi tim forensik yang menangani kasus kematian Robert. Tom lalu ditunjukkan sebuah jejak pelaku, yaitu berupa tulisan tempat Mary bekerja. Mereka tentu curiga dengan petunjuk itu, yang sehingga membuatnya harus mencari tahu latar belakangnya Mary. Benar saja, setelah ia melakukan sebuah penelusuran, yang ditemukannya adalah bukti bahwa Mary memang seringkali melakukan sebuah aksi onar di lain tempat. Setelah Dunlop menyiapkan beberapa uang yang diminta oleh Samsudin, mereka akhirnya kemudian bertemu di tempat di mana barang bukti itu berada. Namun sayang, tanpa mereka sadari, ternyata ia telah dibuntuti oleh Mary, yang tentunya akan menjadi ancaman bagi mereka. Ia pun lalu mengambil barang bukti miliknya ketika Dunlop telah memastikan barang itu ada. Dan setelah itu, ia kemudian mengikuti Samsudin dan lalu merebut uang tersebut dan bahkan membunuhnya. That's very impressive. Aksi itu pun tentu membuat pihak polisi semakin dibuat geram dan menemui Dunlop yang sempat mengaku pernah bersama dengannya. Dunlop lalu menjelaskan bahwa ia telah kehilangan uangnya dan memberitahu tentang barang bukti yang digunakan sang pelaku. Namun ketika Tom bersama Potter ingin memeriksanya, yang ditemukannya justru tidak ada, yang membuatnya merasa dipermainkan oleh sang pelaku. We'll come and fix it on Monday. I don't believe this. Beberapa hari setelah Falls mengambil cuti kerja, ia lalu terlihat bersama temannya yang merupakan seseorang yang dijebak dengan tuduhan telah membunuh. Saat itu, ia mendatangi suatu tempat di mana ia akan bertemu dengan seorang detektif yang pernah diberitahukan oleh Tom untuk membantu masalah temannya. Melihat paras Falls yang begitu menawan, sang detektif itu akhirnya bersedia untuk membantu, yang namun tanpa disadari kalau Mary sedang mengawasinya. Dan benar saja, ketika Val hendak akan kembali ke kediamannya, tiba-tiba ia kemudian diserang dan dibantu oleh temannya yang justru menjadi korban dari kejahatannya. Keesokan harinya, setelah mengetahui bahwa Mary benar seorang pelaku di balik semua pembunuhan itu, Tom bersama Potter akhirnya datang ke tempat di mana apartemennya berada. Meskipun ia tidak menemukannya di tempat tersebut, Tom akhirnya tahu di mana ia berada, yaitu di penginapan yang tak jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Jenkins, this is Detective Brand. Hello, mate. What's up? Fuck.
Setelah beberapa lama melakukan aksi kejar-kejaran, Tom akhirnya berhasil membuat Mary terpojok. Namun sebelum ia tertangkap, para polisi justru dengan sigap mengamankannya, karena jika tidak, maka Tom akan menghabisinya. Mereka pun kemudian membawanya ke sebuah ruangan interogasi dengan ditemani oleh seorang pengacara. Di sini, ia ternyata masih sangat santai dan bahkan sempat merendahkan pihak kepolisian. Hingga setelah beberapa lama melakukan interogasi, para polisi justru mengaku tidak menemukan bukti yang membuatnya harus dengan terpaksa akan membebaskannya kembali. Tentu saja, Tom yang tidak ingin membiarkan sang pelaku bebas, ia lalu mengajak Potter untuk menghukumnya dengan caranya sendiri, yaitu dengan sebuah kekerasan. Potter pun tentu mencoba menolak karena takut suatu saat akan dipecat oleh atasannya. Setelah itu, Tom lalu kembali menemui Mary di dalam ruangan dan mencoba mengingat bahwa ternyata ia telah menghajar Mary di tempat permainan biliar. Ia pun menduga bahwa kemungkinan itulah alasan Mary memiliki dendam dan menjadikan para polisi sebagai target kejahatannya. Maka dari itu, Tom kemudian meminta agar ia mengakui perbuatannya, karena meskipun ia nantinya bebas dari hukumannya, Tom berjanji akan terus mengincarnya dan memberikannya sebuah hukuman yang setimpal. No one cares. No one gives a fuck. Beberapa hari setelah kematian temannya, Falls nampaknya terlihat masih sangat stres dan bahkan berani mencuri barang haram guna menenangkan pikirannya. Hal itu pun tentu diketahui oleh sang detektif yang diberitahu oleh para pengedar. Sehingga untuk bisa menyadarkannya kembali, ia meminta kepada Tom untuk segera membantunya. Tom pun kemudian mengusir para generasi micin yang ada di rumahnya dan lalu memberikannya sebuah kapsul guna menghilangkan efek dari barang haram itu. Siapa sangka, setelah keesokan paginya, Mary justru dinyatakan bebas karena bukti yang juga belum ditemukan. Something on your mind, Barry? Kingdom, where all our tears are wiped away. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual. Pada saat acara pemakaman Robert berlangsung setelah diadakan otopsi, saat itu juga Mary ternyata tiba di tempat itu yang ingin membunuh Tom dengan menyamar menjadi seorang polisi. Untungnya Tom menyadari itu dan kemudian menghubungi seseorang kalau ia akan memancingnya ke tempat yang sepi. Siapa sangka ketika ia tiba di sebuah atap bangunan, Mary justru dibuat kejut karena terjebak dengan permainan itu. Tom pun tentu lalu menghajarnya hingga membuatnya babak belur. Sehingga setelah ia merasa bosan untuk menghukumnya, ia kemudian melepaskan tembakan dan membuatnya tidur untuk selamanya. You can't kill me. You do? Shoot me?
Oke lah guys ya, itulah alur cerita dari film The Blade. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Semoga kalian suka dengan cara penyampaian saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian narasi ataupun penyebutan kata. Cukup sampai di sini dulu. Kita jumpa di video selanjutnya. Adios.